Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK tahun 2021 khususnya untuk materi larutan. Mulai dari asam basa, kemudian sifat koligatif juga ya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 21, pada 60 derajat Celcius, pH air diketahui sama dengan 6. Oke ya, diketahui ada pH-nya 6. Pernyataan yang benar untuk air murni pada 60 derajat Celcius. Nah, ini kan udah dikasih tahu pada suhu 60 derajat Celcius, pH-nya sama dengan 6. Yang ditanya, pernyataan yang benar untuk air murni pada kondisi 60 derajat Celcius tersebut. Oke, dari sini bisa kita lihat pH-nya sama dengan 6. Jadi, kalau pH-nya sama dengan 6, ingat ciri-ciri dari suatu senyawa yang bersifat asam. Asam, ingat ya, untuk pH asam, kisarannya nanti kurang dari 7. Kemudian, kalau pH-nya basa, kisarannya lebih besar dari 7. Dan untuk yang sifatnya netral, pH-nya sama dengan 7. Nah, ini kisaran pH-nya. Ini pH untuk yang netral. Kita geser. Nah, jadi dari sini kelihatan jawabannya adalah A. Larutan air murni tersebut bersifat asam karena pH-nya sama dengan 6. Lebih kecil dari 7 ya. Jadi jawabannya A. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 22, konsentrasi larutan NaCl yang memiliki sifat koligatif hampir sama dengan larutan yang mengandung NaF 0,01 molal dan HF 0,02 molal adalah berapa? Jadi di sini kita akan mencari molalitas dari NaCl. Nah, NaCl diketahui katanya nanti memiliki sifat koligatif yang hampir sama. Nah, sifat koligatif yang hampir sama dengan larutan NaF 0,01 molar dan HF 0,02 molar. Oke, dari sini bisa kita cari nilai molalitas NaCl-nya. Kita gunakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, atau penurunan tekanan uap. Nah, bisa diambil salah satunya. Oke, di sini saya akan mencari nilai molalitas dari NaCl akan menggunakan data sifat koligatif yang titik beku aja ya, penurunan titik beku. Oke, nah senyawa kita di sini ada NaCl, NaF, dan HF masing-masing, termasuk yang senyawa elektrolit. Kalau dia elektrolit nanti ada nilai I-nya. I itu nanti kalau tidak diketahui alfanya sama dengan N. Jadi dari sini kita harus mencari nilai N-nya dulu. N coba kita uraikan ya. Nanti kalau udah terbiasa bisa langsung lihat sebenarnya. Nah, ini saya jelaskan cara mencari nilai N. Senyawa kita yang pertama NaCl. NaCl kalau kita ionisasi menjadi ion Na plus Cl min. Nah, berapa nilai N-nya? Ini depannya koefisiennya 1 tambah 1. Oh, berarti N-nya sama dengan 2. Oke, ini untuk NaCl. Kemudian ada senyawa NaF. Kalau kita uraikan menjadi ion Na plus F min. Ingat ya, syarat dari reaksi ionisasi. Sama, N-nya juga sama dengan 2. Kita jumlahkan koefisiennya ya. HF termasuk elektrolit juga, elektrolit lemah, elektrolit. Karena nggak dikasih tahu I, berarti kita anggap N-nya sama aja ya.
HF H plus F min, berarti di sini jumlah koefisiennya sama dengan 2. Nah, oke ya. Kita gunakan sifat koligatif bagian delta TF. Nah, delta TF rumusnya delta TF dari NaCl hampir sama dengan delta TF dari dua larutan tadi ya, NaF dan HF. Oke, ingat rumus molaritas, rumus sifat koligatif titik beku. KF kita jabarin lagi ya, rumusnya KF dikali molaritas dikali I sama dengan KF kali molaritas dikali I. Nah, KF di sini langsung saya coret saja karena nilainya tetapan. Kalau tetapan sama ya. Molaritas sama I nggak bisa kita coret walaupun di sini rumusnya sama-sama M dan I, tapi nilai mereka berbeda. Oke, kita jabarin. Oke, molaritas NaCl yang akan kita cari I-nya, kita anggap I itu sama dengan nilai N karena alfa tidak diketahui di soal. Jadi kita anggap I-nya 2 sama dengan molaritas dari NaF dan HF. Molaritas NaF tadi di soal ada 0,01. Nah, I-nya ada 2, kita kali 2. Ditambah molaritas dari HF 0,02 dikali I-nya sama dengan 2 juga. Oke, kita kali dulu. Berarti molaritasnya akan kita dapat sama dengan 0,01 kali 2, 0,02. Ditambah 0,02 dikali 2, 0,04. Dibagi 2. Oke, berapa molaritasnya? Jadi, molaritasnya sama dengan 0,02 ditambah 0,04, 0,06. 0,06 dibagi 2 sama dengan 0,03. Berarti molaritasnya sama dengan 0,03 molar. Oke, ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya C. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 23, jika 50 ml CH3COOH dengan pKa sama dengan 4,76 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka pH campuran yang terbentuk berapa? Oke, untuk mencari nilai pH-nya harus kita reaksikan terlebih dahulu senyawa dari CH3 COOH dengan NaOH. Kita buktikan apakah dia habis bereaksi atau masih ada sisa. Kalau habis bereaksi berarti nanti sifatnya hidrolisis, kalau masih ada sisa yang lemah berarti sifatnya penyangga. Coba kita reaksikan ya. Oke, sekarang kita cari nilai mol mula-mula bereaksi sisanya. CH3COOH di sini ada volumenya 50 ml. Molaritasnya 0,2. Oke, kita kalikan. 50 dikali 0,2 sama dengan 10 ya. Jadi dapat di sini untuk CH3COOH-nya 10 milimol. Oke ya, 10 milimol. NaOH berapa molnya di sini? 50 ml dikali dengan 0,1. 50 kali 0,1 sama dengan 5. Kalau mula-mula produk ini belum terbentuk ya, belum ada. Pas di bereaksi kita cari mol yang paling kecil. Karena mol paling kecil di sini NaOH, kita turunkan 5. Pas di bereaksinya pembanding kita 5 ini. Bereaksi di CH3COOH 1/1 dikali 5 sama dengan 5. Oke, samping juga sama. 1/1 kali 5. Berarti di sini 5. Karena koefisiennya sama, kita anggap sama aja langsung 5 ya. Di sebelah kiri kita kurang 10 kurang 5. 5. 5 kurang 5 habis. Di sebelah kanan dijumlah atau ditambah. Ini 5, ini juga 5.
Oh, ternyata dari persamaan reaksi kita masih ada yang sisa. Siapa yang bersisa? Yang bersisa CH3COOH. CH3COOH sifatnya lemah. Nah, jadi sisa asam lemah. Kalau sisa asam lemah, berarti sifat larutan kita bersifat larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi kita akan mencari pH larutan penyangga. Nah, apa rumus dari larutan penyangga? H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Karena di soal kita tidak ada nilai Ka, adanya nilai pKa, boleh kita langsung mencari pH-nya gunakan rumus pKa. pH sama dengan pKa ditambah logaritma dari mol asam lemah per mol basa konjugasinya atau mol garamnya. Oke, berapa nilai pKa-nya? pKa-nya ada di soal, pKa-nya 4,76 ditambah logaritma dari mol asam kita berapa? 5 ini ya, mol garam kita yang ini, berarti 5/5. Kita ganti ya, berarti log dari 5/5. 5/5 kan 1, log 1 itu sama dengan 0, jadi pH-nya sama dengan 4,76. Oke, ada nggak jawabannya 4,76? Ada, jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini bisa difahami? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 24, pada tekanan yang sama, larutan NaKCl 0,03 molar dan larutan Na2CO3 mendidih pada temperatur yang sama. Konsentrasi dari larutan Na2CO3 berapa? Nah, karena mereka mempunyai titik daya didih yang sama, berarti kita gunakan rumus delta TB sama dengan delta TB dari Na2CO3 dan sama dengan delta TB dari KCl. Kita tinjau lagi, Na2CO3 dan KCl di sini termasuk senyawa elektrolit, berarti nanti ada I. I itu sama dengan nilai N-nya ketika di soal tidak diketahui berapa nilai alfanya. Oke, berarti kita harus tahu berapa reaksi ionisasinya. Atau boleh kita langsung ionisasi Na2CO3. Kalau kita ionisasi, ini kan senyawanya ada Na2CO3. Kalau diionisasi jadi 2Na+ dan CO3 2-. Nah, ada berapa koefisiennya nanti? Berarti 2 sama 1. Jadi I-nya sama dengan 3 untuk Na2CO3. Satu lagi, senyawanya tadi ada KCl. Kalau KCl kita uraikan jadi ion K+ dan Cl-. Oh, ternyata I-nya nanti sama dengan 2 karena koefisiennya masing-masing 1. 1 tambah 1 2. Kita masuk ke rumusnya dulu. Rumus dari delta TB karena nggak mau dibawa, saya lanjut ke apa saja ya di samping jawaban nomor 23. Delta TB karena dia titik didih dari KCl akan sama dengan delta TB dari delta TB ya. Delta TB dari Na2CO3. Nah, oke, kita jabarin dulu. Apa rumus delta TB? Rumus delta TB sama dengan Kb kali molalitas dikali I karena dia elektrolit. Kb kali molalitas kali I. Nah, Kb kan tetapan, boleh kita coret di sini. Coret, ini coret. Berarti tinggal molalitasnya aja. Nah, berapa molalitas dari KCl? KCl molalitasnya 0,03 nih, ada di soal tadi. 0,03 molar. Kita ganti aja. 0,03 dikali I dari KCl tadi 2 ya, dapatnya 2 sama dengan molalitas dari Na2CO3 yang akan kita cari dikali I-nya 3. Nah, 0,03 dikali 2 0,06. Oke, sama dengan molalitas dikali 3. Berapa molalitasnya? Berarti molalitasnya 0,06 dibagi 3. Dapatlah molalitasnya sama dengan 0,024
molar. Ada nggak jawabannya? Coba cek. Ada, jawabannya adalah B. Oke, paham ya sampai di sini? Baik, untuk video pembahasan soal-soal larutan part yang keempat ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di lain waktu ya. Semoga video pembahasan UTBK ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.